Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Intanafila dengan NPM 202412200034 dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat kontemporer dan postmodernisme untuk memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat umum. Baik, langsung saja. Filsafat kontemporer dan postmodernisme menyelami konsep tokoh dan kontribusi dalam filsafat modern. Terminologi filsafat kontemporer dan postmodernisme. Filsafat kontemporer dan postmodernisme melibatkan pergeseran paradigma dalam pemikiran filosofis. Konsep ini menantang nilai-nilai tradisional dan menawarkan perspektif baru tentang realitas, pengetahuan, dan identitas. Pemikiran ini sering dianggap muncul sebagai respon terhadap modernisme dengan menekankan relativisme dan dekonstruksi ide-ide besar bisa disebutkan filsafat kontemporer. Jadi, filsafat kontemporer dan postmodernisme ini melibatkan pergeseran paradigma dalam pemikiran filosofis. Konsep ini menantang nilai-nilai tradisional yang ada dan menawarkan perspektif baru tentang realitas, pengetahuan, dan identitas. Baik, lanjut kepada faktor sejarah dalam filsafat kontemporer. Dilihat dari faktor sejarah dalam filsafat kontemporer, ada beberapa faktor sejarahnya. Yang pertama yaitu Perang Dunia. Perang Dunia I dan II membawa perubahan besar dalam pemikiran filsafat, memperlihatkan krisis nilai dan mengubah cara pandang terhadap manusia dan masyarakat. Faktor sejarah dalam filsafat kontemporer itu yaitu nomor 1 yaitu Perang Dunia, di mana Perang Dunia itu memiliki faktor membawa perubahan besar dalam pemikiran filsafat, memperlihatkan krisis nilai dan mengubah cara pandang manusia dan masyarakat. Dan yang nomor 2 yaitu teknologi. Faktor sejarahnya, teknologi itu perkembangan teknologi seperti internet mengubah cara kita berinteraksi dan berpikir, memengaruhi filsafat dengan munculnya perdebatan baru tentang identitas dan realitas. Teknologi ini salah satunya yaitu faktor sejarah dalam filsafat kontemporer yang mengubah pola pikir kita. Kan dengan teknologi kita bisa mengubah cara berinteraksi dan berpikir kita. Teknologi kayak sekarang yang canggih kayak smartphone gitu. Itu bisa menjadi terjadinya perubahan kita untuk berinteraksi dan berpikir. Dan dari perubahan itu kita bisa mempengaruhi filsafat dengan munculnya perdebatan baru tentang identitas dan realitas. Yang nomor 3 yaitu krisis makna, di mana krisis makna yang dihadapi masyarakat modern mendorong filsuf untuk mengeksplorasi konsep makna dan nilai, berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia. Di sini, krisis makna yang disebut itu adalah krisis makna yang dihadapi masyarakat modern untuk mendorong filsuf untuk mengeksplorasi konsep makna dan nilai, berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia. Para filsuf itu lebih mendalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi tersebut gitu. Yang nomor 4 yaitu globalisasi. Globalisasi yaitu memfasilitasi pertukaran ide antar budaya, mengarah pada pergeseran perspektif dalam filsafat dan menciptakan dialog antar berbagai aliran pemikiran. Di sini faktor sejarah yang nomor 4 yaitu globalisasi, yaitu memfasilitasi pertukaran ide antar budaya, mengarah pada pergeseran perspektif dalam filsafat dan menciptakan dialog antar berbagai pemikiran. Baik, di sini saya akan menampilkan tokoh-tokoh
para filsafat kontemporer dan postmodernisme. Yang pertama yaitu Michel Foucault, kekuasaan dan pengetahuan. Michel Foucault adalah seorang filsuf kontemporer yang dikenal karena pemikirannya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya berpusat pada lembaga politik, tetapi juga tersebar dalam relasi sosial dan praktis sehari-hari. Foucault menjelaskan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait, di mana pengetahuan digunakan untuk mengontrol dan membentuk masyarakat. Contoh, pemikiran Foucault dapat dilihat dalam analisisnya terhadap institusi setia seperti penjara dan rumah sakit, di mana ia meneliti bagaimana norma-norma sosial dibentuk dan diterapkan. Menurut Michel Foucault yaitu berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada lembaga politik, tetapi juga tersebar dalam relasi sosial dan praktis sehari-hari. Bagaimana pengetahuan dan kekuasaan ini saling terkait? Pengetahuan di mana untuk mengontrol dan membentuk masyarakat. Jadi pengetahuan dan kekuasaan dalam sehari-hari ini saling keterkaitan. Lanjut pada tokoh yang kedua yaitu Jacques Derrida dan dekonstruksi. Jacques Derrida adalah tokoh kunci dalam filsafat kontemporer yang memperkenalkan konsep dekonstruksi. Pendekatannya menantang asumsi-asumsi tradisional dalam pemikiran dan bahasa, menunjukkan bagaimana makna dapat berubah tergantung konteks. Dekonstruksi berupaya untuk mengungkap ketegangan dan ambiguitas dalam teks yang mengarah pada pemahaman lebih dalam terhadap kompleksitas makna. Kontribusi Derrida sangat memengaruhi berbagai disiplin ilmu, menginspirasi kritik saran, sastra, dan analisis budaya yang lebih kritis. Menurut Jacques Derrida, yaitu tokoh kunci dalam filsafat kontemporer yang memperkenalkan tentang konsep dekonstruksi, di mana pendekatannya ini menantang asumsi tradisional dalam pemikiran dan bahasanya, menunjukkan bagaimana makna dapat berubah tergantung konteksnya gitu. Derrida ini konsep filsafatnya itu menantang asumsi-asumsi tradisional dalam pemikiran dan bahasa dan menunjukkan makna dapat berubah tergantung konteksnya. Dekonstruksi berupaya untuk mengungkap ketegangan dan ambiguitas dalam teks yang mengarah pada pemahaman lebih dalam terhadap kompleksitas makna. Baik, terus kita lanjut pada tokoh yang ketiga yaitu Richard Rorty dan pragmatisme. Richard Rorty adalah salah satu tokoh kunci dalam filsafat kontemporer yang dikenal dengan pemikiran tentang pragmatisme. Rorty berargumen bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Dalam bukunya Philosophy and the Mirror of Nature, ia menekankan pentingnya dialog dan pengalaman praktis dalam menentukan nilai-nilai filosofis. Dengan pendekatan ini, Rorty mengajak kita untuk mengeksplorasi ide-ide baru tanpa terkait pada tradisi filosof yang kaku. Menurut Richard Rorty, ini adalah pemikirannya tentang pragmatisme, berargumen bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak, bisa melainkan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Sama kayak Jacques Derrida, dia tidak kebenarannya itu tidak mutlak gitu, melainkan tergantung pada konteks. Baik, langsung pada ciri khas filsafat kontemporer dan postmodernisme. Ciri khasnya yaitu nomor 1, relativisme. Relativisme mengajukan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan bergantung pada konteks dalam pandangan ini. Dalam pandangan ini tidak ada satupun perspektif yang dapat diklaim sebagai kebenaran universal. Nomor 2 yaitu skeptisisme. Skeptisisme menantang asumsi dasar tentang pengetahuan. Dalam konteks postmodernisme, skeptisisme mendorong individu untuk mempertanyakan narasi dominan dan memahami bahwa semua pemahaman bersifat temporer.
3. Pluralisme. Pluralisme menekankan penerimaan beragam pandangan dan perspektif dalam filsafat kontemporer. Ini mendorong dialog antar berbagai tradisi dan ide tanpa mengesampingkan satu sama lain. Nomor 4 yaitu antifondasionalisme. Antifondasionalisme menolak adanya dasar yang pasti untuk pengetahuan. Ini berargumen bahwa semua pengetahuan dibangun terus berkembang mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia. Di sini ada juga kontribusi filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer memberikan kritik terhadap ideologi yang dominan dan menawarkan pemahaman yang lebih kompleks terhadap identitas. Melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida, kita belajar bahwa identitas bukanlah entitas tetap, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan konteks budaya. Kontribusi ini memperkaya diskursus sosial dan membantu kita memahami dinamika yang ada di masyarakat saat ini. Jadi kontribusi filsafat kontemporernya yaitu dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, yang ada di antaranya yaitu Michel Foucault dan Jacques Derrida, kita belajar bahwa terbentuk melalui yaitu identitas bukanlah identitas tetap, bukan identitas mutlak, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan konteks budaya tersebut. Terus kita ada contoh modernisme dalam kehidupan modern yaitu media sosial dan identitas, di mana identitas berubah-ubah sesuai platform dan konteksnya. Nomor 2 yaitu dekonstruksi dalam pesta. Teks punya banyak makna, tidak ada makna tunggal. Nomor 3 yaitu relativisme budaya. Setiap budaya punya kebenaran sendiri, tidak ada standar universal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.